Al-Buruj, gugusan bintang. Muqaddimah. Surat Al-Buruj terdiri atas 22 ayat, termasuk golongan surat-surat Makkiyah, diturunkan sesudah surat Asy-Syams. Dinamai Al-Buruj, gugusan bintang, diambil dari perkataan Al-Buruj yang terdapat pada ayat 1 surat ini. Pokok-pokok isinya: sikap dan tindakan-tindakan orang-orang kafir terhadap orang-orang yang mengikuti seruan para rasul, bukti-bukti kekuasaan dan keesaan Allah, isyarat dari Allah bahwa orang-orang kafir Mekah akan ditimpa azab sebagaimana kaum Fir'aun dan Tsamud telah ditimpa azab, jaminan Allah terhadap kemurnian Al-Quran. Al-Buruj, gugusan bintang, surat ke-85, 22 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang menentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengalami kehancuran sebagaimana yang dialami umat-umat dahulu yang menentang rasul-rasul mereka. Was-samaa'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Wasyahidin wa mashhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Qutila ashabul ukhdud, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit, yaitu pembesar-pembesar Najran di Yaman. An-nari dzatil waqud, yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika mereka duduk di sekitarnya. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid, dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in syahid, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan, yang dimaksud dengan mendatangkan cobaan ialah seperti menyiksa, mendatangkan bencana, membunuh dan sebagainya kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar. Inna batasya rabbika lasyadid, sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id, sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkan kembali. Wa huwal ghafurul wadud, dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dzul arsyil majid, yang mempunyai arasy lagi Maha Mulia.
fa'alul lima yurid, maha kuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Hal ataka hadithul junud, sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang? Fir'aun wa Thamud, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Thamud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan. Wallahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Maksudnya mereka tidak dapat lolos dari kekuasaan Allah. Penutup surat Al-Buruj mengutarakan sikap dan tindakan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir sejak dahulu kepada orang-orang yang mengikuti seruan Rasul dengan mengemukakan beberapa contoh yang telah dilakukan oleh orang-orang yang dahulu. Kemudian Allah mengisyaratkan kemenangan orang-orang yang beriman dan akan mengazab orang-orang kafir sebagai bujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikutnya dalam menghadapi tindakan-tindakan orang-orang musyrik pada periode Mekah. Hubungan surat Al-Buruj dengan surat At-Tariq. Satu, kedua surat ini sama-sama dimulai dengan bersumpahnya Allah dengan menyebut langit. Dua, pada surat Al-Buruj disebutkan bahwa Al-Quran itu dijaga dan dipelihara Allah dari segala yang dapat merusaknya, sedang surat At-Tariq menerangkan bahwa Al-Quran adalah pemisah antara yang hak dan yang batil.